بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي فقد فاز من اتقى لعلكم ترحمون. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Segala puji bagi Rabb yang memiliki sifat Rahman, Rabb yang memiliki sifat Qahar, yang telah memberikan kita anugerah yang terindah, anugerah yang terbaik, yang mana anugerah terindah dan terbaik akan menyelamatkan diri kita dari fitnah dunia ini, lebih-lebih fitnah kehidupan setelah kematian kita, yaitu anugerah iman yang terpatri dalam jiwa dan kalbu kita. Salam serta salawat teriring kepada uswah kita, kepada qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah secara real dan secara fakta mampu melandingkan sebuah peradaban, mampu menorehkan sebuah nilai-nilai yang akan terkenang, nilai-nilai yang akan menyelamatkan diri kita dari gungkungan fitnah-fitnah dunia. Baik itu nilai yang sifatnya privasi, norma-norma yang sifatnya pribadi, baik norma-norma yang sifatnya masyarakat dan sosial. Nabi sudah torihkan semua dalam bentuk akidah, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk adab. Maka tidak ada lagi yang Nabi tinggalkan, semuanya sudah ditorihkan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah yang akan menyelamatkan diri kita. Ketiga kalinya khatib berwasiat untuk anak pribadi dan kita semuanya untuk berpacu melejitkan nilai-nilai keimanan kita, serius untuk menguatkan akidah kita agar diri kita selamat dari fitnah akhir zaman ini. Era digital hari ini, ikhwah ta'ala, sudah menyuguhkan berbagai bentuk agama, menyuguhkan berbagai bentuk pemikiran, menyuguhkan berbagai bentuk doktrin dan dogma.
Kalau orang terkena fitnah, meninggal anaknya, jatuh jabatannya, lengser dari jabatan, hilang orang yang dia sayangi, hilang kebanggaannya, harta yang dibanggakannya, itu tidak seberapa melukai jiwa, tidak seberapa melukai perasaannya. Tapi ada fitnah yang lebih besar yang hari ini umat harus menjawabnya, yang hari ini umat harus melek matanya, melihat, mengamati secara sesama bagaimana bebasnya fitnah-fitnah tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berikan gambaran realnya, gamblangnya dan mudahnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Satakunu fitanan kaqata'il lail muslim. Ntar akan terjadi fitnah. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang begitu derasnya, begitu masifnya merusak akidah kaum muslimin. Kalau hari ini kita mencoba mensortir di antara bentuk fitnah pemahaman itu adalah satu, pemahaman liberalisme yang mengusung bendera memisahkan antara hukum-hukum perdata, hukum-hukum Islam tidak ada dalam ranah sosial. Yang ada adalah hukum HAM. Kapitalisme dengan membawa bendera dan aksesorisnya yang bernama neoliberalisme, yang bernama dengan hedonisme, juga menyuguhkan menu semua kekuatan itu ada pada asing. Kapitalis. Begitu dengan sosialis, membawa bendera dan alamat tersendiri, seolah-olah kebaikan itu hanya ditakar bukan karena iman, tapi ditakar karena kepedulian saja. Bahasa digitalnya adalah yang penting nama baik. Dan sekian banyak bentuk secara kontemporer aliran ini masif. Negara tidak hadir, adapun agama hadir. Sebuah statement saja, Anda sampaikan statement, buat slogan, tidak ada aplikatifnya. Kalau kita ingin mencoba sortir hari ini kegaduhan, keterbelakangan, dan kezaliman dan lain sebagainya, itu bukan muaranya dari Islam, tapi muaranya dari konsep-konsep dogma tadi. Adik-adik di belakang, waktu saya 10 menit, ya, jangan ngomong dulu. Kalau Jumat jangan ngomong. Nanti setelah Jumat silakan ngobrol. Nah, jangan. Anda mengajak antum, Anda mengajak diri Anda sendiri dan kita semuanya mengamati hari ini situasi sosial kita, politik kita. Kalau ini bergulir secara masif, semua bentuknya ini, maka kita akan hancur, maka akan binasa kita. Kalau kita mengikuti dinding-dinding digital hari ini, Facebook, Twitter, Instagram, 3 hari yang lalu, ikhwan katakanlah, pesta gaya besar-besaran. Besar-besaran. Kenapa muncul komunitas itu? Karena mengagungkan namanya liberalisme. Kenapa muncul neoliberalisme? Mengagungkan modal pasar. Kenapa? Kenapa nggak lirik ekonomi Islam? Kenapa? Lirik neoliberalisme yang mengagungkan pasar bebas. Antum masih ingat bagaimana kenangan antum dengan Nokia, dengan Sony Ericsson dan lain sebagainya, perangkat-perangkat itu sekarang habis karena konsep ekonomi neoliberal
yang baru ditumbuhkan pada abad 18, yang dulu diistilah dengan klasik, muncul 18, 19, dan ini dicoba oleh Indonesia hari ini. Dirasain bagaimana sih manfaatnya liberalisme, dicicipi lagi bagaimana manfaatnya liberalis, dicicipi lagi mana manfaatnya pluralis, dicicipi lagi mana manfaatnya hedonisme. Semua dicicipi oleh negara kita ini, sehingga tidak punya jati diri kita. Muslim hilang arahnya. Apa kata Allah Jalla Jalaluh dalam surah yang kelima, dalam surah yang ke-6 ayat 153, ayat surah ke-20 ayat 124, wa anna hadza siratin mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan inilah jalan Allah yang lurus. Hayat ini turun di atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada umat, memberikan pelajaran kepada sahabat akan pentingnya namanya manhaj, akan pentingnya namanya dustur, akan pentingnya namanya metodologi, akan pentingnya namanya konsep, yang akan pentingnya namanya undang-undang. Nabi bikin garis, khatta biyadihi. Nabi bikin dengan garis dengan tangan sendiri, bukan tangan Abu Bakar, bukan tangan Umar, yang membuktikan bahwa kemuliaan tangan Rasulullah untuk memberikan pelajaran kepada sahabat. Kemudian Nabi bikin dari atas ke bawah. Kemudian Nabi memberikan hada sabil, inilah jalan yang lurus. Wa khatta biyadihi al-shimal. Kemudian Nabi bikin garis yang kanan dan yang kiri. Hada subul, yang ini jalan, yang ini jalan. Laisa alaihi illa syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada jalan yang kanan dan kiri ini kecuali bercotong di situ syaitan. Kalau hari ini kita membanggakan kapitalisme, hari ini membanggakan sosialisme, hari ini membanggakan orientalisme, hari ini membanggakan materialisme, hari ini membanggakan hedonisme, hari ini membanggakan neoliberalisme, itu perpecahan. Pecah umat ini. Iktifal, persatuan itu hanya dalam agama Islam. Lihat kaum Aus, lihat kaum Aus dan Khazraj itu tidak pernah bertemu secara ekonomi, secara peradaban, secara komunitas, secara kultur. Selama berapa tahun? 120 tahun tidak pernah ketemu. Ketemu nanti mereka, tinggalkan pemahaman mereka, tinggalkan nasab mereka, tinggalkan pengakuan kultur budaya mereka. Setelah ada Islam dalam jiwa mereka, Allah katakan fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'al minha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi. Udah stempel ikhwan rotan. Kalau hari ini ada orang yang curiga dengan salah, yang mengatakan teroris, yang teroris itu adalah idealisme itu, isme itu, yang memperondak ekonomi, yang memperondak budaya, memperondak ide-idenya, konseptor ideologi kita hari ini sedang pusing memikirkan itu, pusing memikirkan Pancasila mau dibawa mana. Nah itu ikhwan Allah. Ini fitnah akhir zaman. Bagaimana cara merecovery semua ini? Bagaimana cara memperbaiki semua ini? Ada jawaban yang harus kita dengarkan perkataan Imam dalam hadis. Imam Malik rahimahullah berkata, "La yasluha akhiri hadhil ummah
umat akhir zaman ini tidak akan bisa baik illa ma'aslaha, melainkan sebagaimana yang pernah dilakukan pada umat generasi pertama. Maka solusinya ikhwan ta'ala, tidak ada lagi, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Semua kadang-kadang ada kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya apa? Apakah pemahaman hawa nafsu yang mentakwil, mentahrif? Apakah kepentingan dunia yang meninggalkan dustur itu sendiri? Tidak, Ikhwan. Maka untuk menjawab tantangan global ini, Ikhwan ta'ala, ada belum angkat data-data. Hari ini yang zina berapa orang? BPS. Yang korupsi hari ini, kemudian pinjol di mana-mana. Kalau ini semua diangkat, kira-kira otak kita bisa melihat nggak problematika? Mampu nggak membaca dan menghayati problematika tadi? Sekarang dengan adanya global kapitalis ini, semua Anda tak sebut satu-satu. Bagaimana pinjol berlomba-lomba bikin APK di Android? Pinjol kan? Ya. Ini kan kasus problematika. Negara nggak datang di situ, negara nggak hadir di situ, Kominfo nggak hadir di situ, membendung arus namanya pinjol ini. Belum kita bicara tentang Lazada, belum kita bicara tentang Shopee, belum kita bicara tentang marketplace yang lain. Tantangan global ini besar, ikhwan ta'ala. Kemudian kita ikut-ikut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Thawban, la tattabi'annana sanana alladhi min qablikum shibrin shibrin zira'an bi zira'in hatta dakhalu fi jurdab la dakhaltumu iya kulna al-Yahudi wal Nasara. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka menyeru kalian, mengajak kalian masuk ke lubang biawak. La dakhaltumuh, kamu saya ikut. Kita lihat kita hari ini, tidak sedikit orang yang kelihatannya solih tadi kena karena kepentingan istrinya, kena karena kepentingan anaknya, kena karena kepentingan keluarganya, kena. Ini adalah virus yang berbahaya dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah jabatan. Seseorang yang tadi menjabat kemudian dilengsarkan, kemudian jatuh, akarnya dari mana? Akarnya dia menuhankan hedonisme. Kita terjadi berapa bulan kemarin pejabat dilengsarkan, kenapa? Apa jawabannya? Karena melekat karakter hedonisme di situ. Apa itu hedonisme? Memamerkan, mendemonstrasikan. Nih loh, saya punya kekayaan. Nih loh, punya jabatan. Melupakan kesengsaraan penderitaan orang. Itu konsep hedonisme. Dan itu diasup oleh orang-orang yang tadi kena celupan kapitalis. Nah ini ikhwan ta'ala, ini problematika kita. Maka jawabannya ikhwan ta'ala, tinggalkan jalan-jalan ini. Rekomendasi langit sudah ada, SK langit sudah ada. Kalau mengikuti jalan-jalan ismo tadi, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan bercerai-berai. Ada yang ke kanan, ada yang ke timur, ada yang ke utara, karena masing-masing punya kepentingan dan kebutuhan. Kapitalis punya kebutuhan, sekuleris punya kebutuhan, pluralis punya kebutuhan. Yang tidak punya kebutuhan hanya Islam. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kapitalis punya kebutuhan, liberalis punya kebutuhan. Islam tidak punya kebutuhan. Islam hanya mimpinya tidaklah beribadah, melainkan hanya kepada ibadah hanya kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.
Aku qul hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan kawan-kawan rahimahullah, itu problematika program hari ini. Kemudian obatnya apa? Solusinya apa? Solusinya Islam. Tidak ada. Praktiknya bagaimana? Praktik realnya, konsepnya ada, praktiknya sudah dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabat. Bahkan para ulama kita membuat sebuah formulasi, sebuah kaidah, suatu rumusan supaya menyederhanakan konsep yang diterapkan oleh Nabi, konsep yang diterapkan oleh sahabat itu. Apa formula itu? Formula itu namanya maqasidus syar'iyyah. Apa mana maqasidus syar'iyyah? Tujuan-tujuannya syariat ini. Siapa pelopornya? Kalau nggak ada ulama nggak tahu. Maka di antara tujuan adanya Islam pertama, kata para ulama, di antara tujuannya apa? Hifdzuddin. Agama ini sudah tidak dicaci maki, agama ini tidak dilecehkan, agama ini tidak disamakan dengan Hindu, tidak diagamakan dengan lain-lain sebagainya. Jaga agama ini. Apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Hizbul mal, harta itu dijaga oleh konsep Islam, tidak dijaga oleh hak manusia, tidak dikonsep oleh liberalisme, tidak dijaga oleh kapitalisme, tidak. Yang jaga Islam. Apa kata Allah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain dengan zalim, dengan aniaya. Konsep apa ini? Islam. Supaya tidak rusak anak muda ini, jaga Islam. Apa? Dijaga anak-anak. Apa dijaga anak? Jangan main narkoba, jangan minum khamr. Semua itu dijaga. Yang mampu memberikan konsep dan praktik itu Islam. Adapun isme tadi orientitnya kepentingan hawa nafsu dan dunia. Islam ingin menyelamatkan diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, negara kita, bangsa kita, dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada pejabat-pejabat yang memberikan, yang mengeluarkan nilai-nilai strategis. Subhan Allah menggerakkan hati dan tangannya ketika mengeluarkan SK. SK itu untuk kesejahteraan umatnya. SK itu kesejahteraan masyarakatnya, bukan kesejahteraan dirinya, bukan kesejahteraan Tuhannya di atas, tapi kesejahteraan untuk orang banyak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min ilmin la yanfa wa min du'a'in la yustajab lah. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.